Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya. Kembali lagi di channel Ngaji Bareng Caipung. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang afat atau bahaya atau efek samping lah, dampak menganiaya, mendolimi terhadap anak yatim. Oke, saya ambil ceritanya dalam kitab Duratun Nasihin, halaman 102 cetakan Haramain. Ini bagi teman-teman yang punya kitabnya bisa disimak langsung, kita ngaji bersama, kita sinau bareng. Oke, langsung saja. Ini ada Mau'idhah Hasanah pada 102 itu, di pertengahan ada Mau'idhah Hasanah atau nasihat yang baik lah ya. Hukiya annahu kana li'adin ibnani ahaduhuma syadad wal akharu syadid famalaka korhon famata syadid wa malaka syadad wahdahu dunya. Ini ada sebuah cerita menarik ini. Diceritakan pada zaman kaum Ad atau pada zaman masanya kaum Ad. Ad itu berarti kalau nggak salah itu zaman Nabi Hud ya. Kalau Ad itu Nabi Hud, kalau Samud itu Nabi Soleh. Ini sering sekali ya kita dengar ada Ad, Samud itu kan. Ad itu adalah zamannya Nabi Hud, kemudian Samud itu Nabi Soleh. Nah ini pada masa zaman Nabi Ad, kaum Ad itu ada dua anak laki-laki. Yang pertama namanya Syadad, mungkin ini kakaknya mungkin ya. Kemudian wal akharu syadid, adiknya atau saudaranya bernama Syadid. Famalaka korhon famata syadid. Kemudian dua orang ini menjadi raja, menjadi penguasa pada masa itu kan. Nah, suatu ketika Syadid meninggal, akhirnya kerajaan dipimpin oleh Syadad sebagai raja tunggal kan. Famalaka Syadad wahdahud dunya. Dia menjadi raja tunggal karena saudaranya meninggal kan. Wa kana yaqra'ul kutub fasami'a dzikrul jannati. Nah, kemudian si Syadad ini dia sebenarnya suka membaca kitab. Entah kitabnya kitab apa teh. Kitabnya jelasnya pada waktu itu belum ada kitab-kitab samawi yang sekarang kita ketahui bersama ya. Ada Al-Qur'an, ada Injil, Bible, terus kemudian ada Taurat kan, ada Zabur. Waktu itu masih zaman Nabi Hud, itu berarti masih bentuk suhuf ya. Mungkin suhuf Sis, Nabi Sis itu kan punya suhuf juga. Jadi suhuf, bedanya apa sih suhuf dengan kitab itu? Kalau kitab itu terstruktur, ayat dengan ayatnya itu terhubung, lalu kemudian terjilid biasanya itu kalau kitab. Kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran biasa. Karena pada masa itu kayak Nabi Sis itu masih suhuf bentuknya. Nabi Ibrahim juga masih suhuf, belum ada kitab di situ. Mulai ada kitab pertama ya Nabi Dawud, yaitu kitab Zabur kan gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi si Syadad ini, Raja Syadad ini dia membaca-baca kitab, beberapa kitab dan beberapa suhuf mungkin ya maksudnya. Lalu kemudian dia mendengarkan sebuah kisah yang menjelaskan tentang surga. Karena memang ya semua kitab Samawi ataupun suhuf Samawi yang diturunkan kepada para nabi itu juga tetap di situ membahas tentang keadaan surga dan neraka. Tidak hanya Al-Qur'an ya. Faqala asna'u fid dunya. Akhirnya karena dia merasa tertarik dengan apa yang tertera dalam suhuf-suhuf yang telah dia baca, dia akhirnya punya etikat, punya keinginan ingin membangun surga di dunia, di dunia. Dunia itu bahasa Jawa. Jadi ingin membuat surga, membangun surga di dunia. Ala wajhil ardi. Pokoknya masih di atas tanah yang dia kuasai itu dia ingin bangun surga. Fasyawara al-muluka faqala inni uridu an abniyal jannah allati wasafaha Allah taala fi kitabih. Jadi kemudian akhirnya karena dia punya keinginan kuat, dia memanggil seluruh patih kerajaan, ya seluruh ya mungkin raja-raja yang berada di bawah kekuasaannya dipanggil semua. Lalu faqalu setelah dipanggil semua berkumpul, bermusyawarah, si raja ini menyampaikan, saya berharap atau saya menginginkan ingin membangun sebuah surga yang telah Allah ceritakan di dalam kitab-kitabnya. Faqalu al-amru ilaik. Jadi para pembesar kerajaan yang mendengarkan permintaan dari si Syadad ini, mereka meresponnya dengan berkata al-amru ilaika. Yes, pokoknya terserah Anda lah. Anda pengen apa, kita bisa jalankan. Ya ayo kita bekerja sama demi merealisasikan apa yang Anda inginkan gitu mungkin. Terus mana? Faqalu al-amru ilaika wa dunya kulluha fi hukmika. Kemudian kata mereka juga berkata wa dunya kulluha fi hukmika, dan dunia itu dalam genggamanmu. Intinya engkau ingin menginginkan apa, insya Allah akan apa ya, akan terlaksana gitu ya. Karena satu
mungkin raja tunggal dia itu, karena pada waktu itu belum ada kerajaan-kerajaan seperti sekarang yang mungkin banyak sekali kekuasaan dipegang oleh berbeda-beda orang. Kalau dulu mungkin masih satu, karena memang masih terbatas juga manusianya, belum seperti sekarang yang sudah banyak sekali tersebar di seluruh penjuru dunia kan. Fa'amaro bi ayyajma'u dhahaban wa fiddatan minal masyriqi wal maghrib. Akhirnya karena melihat respon dari pembesar-pembesar kerajaan ini menyetujui permintaan dari Raja Shaddad, dia pun langsung memerintahkan mereka semua untuk mengumpulkan semua emas dan perak yang ada di seluruh dunia. Semuanya ambil semua emas dan perak itu. Summa jama'u bina aini. Kemudian mereka mengumpulkan emas dan perak sebanyak 2 bangunan, dua gedung. Ini banyak banget ya emasnya. Waqtaru minhum salah sami'ati rojulin tahta yadi kulli rojulin alfu rojulin. Nah, kemudian setelah bersepakat emasnya sudah terkumpul, akhirnya mereka memanggil pekerja-pekerjanya yang siap membangun surga di atas dunia. Akhirnya dipanggillah sebanyak berapa? 300 laki-laki mandor, ini 300 laki-laki tahta yadi kulli rajulin alfu rajulin, di mana setiap orang dari laki-laki yang jumlahnya 300 itu mempunyai anggota atau anak buah sebanyak 1000. Jadi intinya 300 ini mungkin mandor lah ya, mandor kepala, nanti di bawahnya ada anak buah sebanyak 1000. Jadi per orangnya itu membawahi 1000 orang. Berarti totalnya berapa? 300 dari mandornya saja 300 berarti kali 1000. 300.000 berarti ya. 300.000 orang yang dikerahkan oleh Raja Shaddad untuk membangun surga. Fatofu asrosinin, akhirnya mereka diperintahkan untuk menyebar secara luas ke seluruh dunia untuk mencari tempat yang kira-kira pas dan menarik untuk dibangun surga, karena membangun surga juga harus tempat dan cuaca alamnya harus memang benar-benar mendukung. Jangan membangun surga tapi tempatnya panas, gersang gitu kan ya, nggak menarik. Jadi harus yang sejuk, yang indah, yang kira-kira mata itu bisa apa ya, terlena lah melihat keindahan alam sekitarnya. Nah, kemudian mana tadi? Istri Asros ini, nah, mereka mencari tempat selama 10 tahun. Jadi pencarian lokasinya aja 10 tahun, lama banget. Wa wajadu ardon tayyibatan fiha al-asyar wal anhar. Akhirnya setelah mereka lama mencari, mendapatkan atau menemukan sebuah tanah, sebuah tempat, lokasi yang di situ sangat indah sekali. Ada pohon-pohonnya, ada sungainya, jadi lengkap lah ya. Mungkin sejuk, belum dibangun surga aja mungkin kerasaan mereka udah sejuk gitu ya, udah nyaman ditempati, apalagi sampai dibangun surga di dalamnya kan. Fabada'u bina al-jannah farsakhon fi farsakhin lubnatun min dhahabin wa lubnatun min fiddatin. Nah, kemudian mereka mulai membangun. Nah, setiap satu parsakh itu terdapat bata yang terbuat dari emas dan perak. Setiap parsakhnya. Falam mata mabinauha ajru fiha anharon wa gharasu fiha asjaron. Juzuha min fiddatin wa furu'uha min dhahabin. Nah, kemudian mereka melanjutkan pembangunannya sampai ketika bangunan itu hendak sempurna, mereka kemudian berinisiatif untuk apa? Untuk membangun sungai di apa namanya? Ini sungainya sungai buatan ya, digali sungai di istana mereka atau di surga yang telah mereka buat itu. Kemudian mereka menanam beberapa pohon. Yang mana ini bukan pohon-pohon biasa, karena yang disifati kan surga ya. Yang diceritakan atau yang menjadi inspirasinya kan surga. Sehingga mereka sebagai arsiteknya membuat pohonnya itu bukan mengambil pohon kemudian ditanam kembali di tempat tersebut, tapi pohonnya itu pohon buatan yang mana tadi? Judu'uha min fiddatin. Jadi batangnya itu dari perak. Kemudian wa furu'uha min dhahabin. Ranting-rantingnya itu terbuat dari emas. Jadi persis seperti yang di surga lah, intinya mungkin itu yang diharapkan. Karena kalau misalkan pohon biasa dipindah doang ya, misalnya diambil kemudian dipindah ditanamkan di tempat tersebut ya, suasananya ya seperti alam biasa, bukan surga kan gitu. Jadi harus terbuat dari perak dan emas. Wa banau fiha kusuron min yaquti ahmar. Kemudian mereka juga membangun beberapa gedung tinggi yang dilapisi dengan yakut yang merah. Jadi bukan cat lagi, cat mah murah. Ini yakut merah.
Jadi mungkin yakutnya dilebur kemudian dioleskan atau di bagaimana cara, saya kurang paham ya. Kemudian wa ala qudur wal yakut ala aksonil asjar. Setiap ranting-ranting pohon itu digantungin dicantolin bahasa Jawanya. Pokoknya digantungna lah, dicantolna intan-intan, yakut. Saking indahnya ini mungkin hanya gambaran saja ya, gambaran bahwa saking indahnya surga yang telah dibuat oleh Raja Shaddad ini, oleh para pekerjanya Raja Shaddad ini. Pada intinya mungkin ingin menyamai seperti surga yang telah diceritakan di dalam kitab yang dibaca oleh Shaddad. Oke, lanjut. Falamma tamma bina'uha arsalu ila Shaddad wa akhbaruhu bitamamil jannah. Akhirnya setelah sempurna, bangunannya sudah sempurna, sudah lengkap dengan dipenuhi dengan hiasan emas, perak dan seterusnya. Kemudian akhirnya mereka memberikan kabar gembira ini kepada Raja Shaddad. Wa akhbaruhu bitamamil jannah, bahwa pembangunan surga yang dikehendaki oleh Raja Shaddad telah selesai. Fasaro ilaiha bi ahli mamlakatihi. Akhirnya karena mendengarkan berita tersebut, Shaddad pun bergembira, senang kan. Dia langsung bergegas bersama dengan keluarganya, seluruh pembesar-pembesar kerajaannya menghampiri, datang menuju tempat yang tadi dibangun surga. Kemudian fakana al-muluk wal a'wan ya'khuduna adh-dhahab wal fiddah. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa emas dan perak yang telah dikumpulkan oleh semua anggota kerajaan Shaddad ini adalah hasil merampas atau merampok, merebut dari orang-orang yang mempunyai emas dan perak. Jadi orang-orang yang mempunyai, orang jelas ya. Pokoknya intinya mengambil paksa lah ya, ya'khuduna adh-dhahab wal fiddah zulman. Jadi mengambil paksa emas dan perak dari masyarakat. Yang punya emas, yang punya perak dirampas, dirampok gitu ya. Kemudian falam yabqa syai'un minhuma illa miqdaru dirhamaini fi unuqi sobiyin yatimin. Sampai emas dan perak di seluruh dunia itu habis semua, diambil oleh pesuruh-pesuruhnya Raja Shaddad. Sampai hanya tersisa 2 dirham saja. Itu pun tergantung bisa. Pokoknya dipasang ada di lehernya anak yatim. Jadi dirham, emas, perak semuanya habis. Itu hanya tersisa 2 dirham yang dipakai kalung oleh seorang anak kecil yang yatim. Fa'akhuduhu minhu. Akhirnya karena memang ini adalah keinginan Raja Shaddad untuk membangun semuanya dari emas dan perak, akhirnya 2 dirham yang bergelantung di lehernya anak kecil yatim itu diambil paksa juga oleh pesuruhnya Raja Shaddad. Diambil kan. Ya, padahal cuma 2 dirham sebenarnya nggak ngaruh sama sekali dengan pembangunan, nggak bakal ngaruh lah, intinya hanya 2 dirham untuk pembangunan surga itu. Tapi kemudian tetap diambil kan, sehingga anak kecil ini kan merasa tersakiti, terdolimi. Farofa asobiyu wajhahu ila sama. Akhirnya dia mengangkat pandangannya ke atas langit. Faqala ilahi anta ta'lamu bima ya'malu hadzal dhalim bi ibadika wa imaika. Akhirnya laki-laki itu, anak yatim ini, dia melihat ke atas, memandang ke atas, kemudian sambil berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengerti semuanya apa yang telah dilakukan oleh orang dolim itu kepadaku. Nah, intinya gitu. Fa'aghithna ya ghiyasal mustaghithin, maka tolonglah saya ya Allah, ya Tuhanku, wahai zat yang menolong, yang suka menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Fa'amana malaikatus sama. Akhirnya doa itu diamini oleh para malaikat. Ala doa isobi. Fa'arsalallahu ta'ala Jabroil, karena Allah mendengarkan doa daripada anak kecil yatim itu, lalu Allah pun langsung mengutus malaikat Jibril. Falamaka minha masirata yaumin walailatin soha Jabroil minas sama fahalaku jami'an qabla dukhuli fil jannah wa lam yabqa minhum ghaniyun wala faqirun wala malikun bisababi doa isobiyil madlum. Kemudian akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghukum orang-orang yang telah mendolimi anak yatim tersebut. Setelah itu malaikat Jibril menunggu kedatangan Shaddad dan rombongannya menuju istana atau menuju surga imitasi ya, surga yang dibangun oleh mereka. Nah, sebelum sampai lah intinya, sebelum masuk, Shaddad ini memasukkan kaki ke dalam, menginjakan kaki ke dalam surga buatannya.
kemudian malaikat Jibril menjerit dengan sekeras-kerasnya jeritan sehingga membuat mereka mati dengan seketika karena kaget mendengarkan suara yang begitu besar. Semuanya mereka mati sehingga tak tersisa satupun orang dari rombongan mereka, baik orang kaya ataupun orang yang fakir, orang yang miskin, ya orang yang atau raja, pokoknya semuanya mati, tua, muda, miskin, kaya, ya kecil atau laki-laki, perempuan, semuanya mati. Bisa babi doa isobiyil madlum, dengan atau sebab doanya anak kecil yang telah didolimi tadi. Jadi jangan sekali-kali kita itu mendolimi walaupun bentuknya kecil ya. Contoh misalkan hanya sebatas dengan perkataan buruk saja, perkataan misalkan anak yatim gak punya bapak, gak bisa apa-apa, misal dengan kata-kata semacam itu, yang sekiranya itu dengan kata itu anak yatim itu merasa tersakiti, itu jangan sampai, bahaya sekali. Karena doanya anak yatim itu mustajab ya, Allah mengabulkan doa-doa daripada anak yatim. Sampai kapan anak yatim itu anak itu di status sebagai yatim? Ya kalau laki-laki ya jelas sampai balik, sampai maksimal umur 15 tahun itu masih disebut yatim. Lebih dari itu sudah mukallaf, sudah taklif, artinya bukan sudah yatim lagi ya. Jadi batasan yatim itu sampai baliknya dia gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu ini wanti-wanti saja, artinya pepeling sajalah, pengingat saja untuk kita semua. Sayangi anak yatim ya, hormati anak yatim sekalipun mereka adalah bukan dari golongan yang punya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang punten secara ekonominya rendah, tetap harus kita sayangi, harus kita hormati gitu. Karena syukur-syukur kalau kita sering-sering meminta doa kepada anak yatim, karena insya Allah doa kita dan anak yatim itu lebih didengar oleh Allah doanya anak yatim. Gitu. Agak susah juga ngomong apa, aku ini ya Allah, susah. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat semua untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.